Setelah guru mengusirku, aku membuka sebuah kedai arak di kota. Aku juga menampung seorang pengemis berkaki pincang, seorang janda dengan anaknya, dan sepasang suami istri tua yang saling bergantung. Hingga suatu hari, guru menangkapku dan membawaku kembali ke sekte. Dia ingin mencabut akar rohku, untuk menyelamatkan adik seperguruan yang sekarat. Hari itu si pincang menghela napas dan berdiri. Tongkat kusam di tangannya berubah menjadi sebilah pedang. Anak di samping janda itu membuka matanya yang buta. Bola matanya dipenuhi kekacauan. Pasangan suami istri yang renta itu saling menatap dan tersenyum. Berubah menjadi seperti pemuda berumur 18 atau 19 tahun. Aura mereka, ternyata sama seperti patung yang berdiri di depan sekte teratas. Tidak ada bedanya sama sekali. Ye Feng hari ini boleh minta sedikit arak lagi. Hari ini tidak ada arak. Baju yang baru saja kujahitkan untukmu. Sudah kau buat jadi begini lagi. Tuoji adalah seorang pengemis di kota. Kaki kirinya cacat. Aku kasihan melihatnya. Jadi kuizinkan dia tinggal di kedai untuk melakukan pekerjaan ringan. Aku memberinya makan 3 kali sehari dan tempat tinggal. Dia bekerja dengan cukup cekatan. Aku membelikannya baju baru sebagai hadiah. Tapi baru saja lewat 1 hari. Di bajunya, muncul goresan-goresan seperti bekas senjata tajam. Aku kan habis berlatih pedang. Kau tahu sendiri, energi pedang kan tidak punya mata. Pemilik kedai jangan percaya omong kosongnya. Si pincang ini seharian kerjaannya cuma mimpi jadi dewa pedang. Benar-benar, si pincang mau jadi dewa pedang. Mimpi di siang bolong. Hahaha, kulihat kakinya itu. Mungkin diserang oleh pendekar pembela kebenaran. Biar dia tidak mencelakai orang lain. Para pelanggan yang datang dan pergi mengejeknya dengan suara keras. Huoji yang diganggu orang-orang tak tahu malu itu masih tersenyum. Tapi aku bisa melihat sedikit keterpaksaan dari senyumnya. Kalian minta maaf padanya. Semua pengunjung tertegun, menghentikan gerakan di tangan mereka. Kamu menyuruh kami minta maaf pada seorang seniman. Benar sekali, apa yang salah dari ucapan kami? Melihat suasana yang semakin tegang, Huoji menarik-narik lengan bajuku. Aku tidak apa-apa, kalau tidak mau minta maaf silakan pergi dari sini. Kalau kamu minta maaf pada kami sekarang, aku bisa mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Aku mencabut pisau dapur dari atas meja. Kaki kananku bertumpu pada pilar. Melompat ke udara, mendarat di atas meja makan. Pisau dapur di tanganku hanya berjarak 1 inci dari leher pria kekar itu. Setelah dia sadar, tubuhnya mulai gemetar. Beberapa tetes keringat dingin mengalir di dahinya. Pahlawan muda ampunilah aku. Memangnya kenapa dengan benjolan? Apa pedang dipegang pakai kaki? Minta maaf padanya. Iya kawan. Maafkan kami yang mulutnya usil ini. Jangan dimasukkan ke dalam hati ucapan kami. Beberapa orang lainnya melihat pria kekar itu menyerah. Mereka pun buru-buru ikut minta maaf. Sudah cukup kalian mengganggu pemandangan di sini. Pergi sana. Gerombolan itu pergi tunggang langgang. Aku berjalan kembali ke konter. Membuka buku catatan. Huoji melihat hidangan di atas meja yang hanya berkurang sedikit. Terlihat sedikit rasa kasihan di matanya. Ye Feng lain kali jangan membelaku lagi. Aku tidak apa-apa. Siapa bilang aku membelamu? Memangnya aku tidak boleh tidak suka dengan mereka? Kalau banyak bicara lagi masih mau minum arak atau tidak? Minum. Ye Feng, cepat kemari lihat Moyu. Dia kambuh lagi. Aku segera mengikuti Lu Hui lari ke dapur belakang. Moyu baru berumur 10 tahun. Tubuhnya yang kurus kecil meringkuk karena kesakitan. Aku mengulurkan tangan dan meletakkannya di bahunya. Menyalurkan kekuatan spiritual padanya. Sesaat kemudian Moyu batuk seteguk darah hitam. Dan membuka matanya. Lu Hui menghela napas lega. Ye Feng untung ada kamu. Moyu bisa hidup sampai hari ini. Kebaikanmu yang besar pada kami ibu dan anak. Akan kami ingat di dalam hati. Kalau ada yang bisa kami bantu. Katakan saja, aku berdiri dengan terhuyung-huyung. Kehabisan banyak kekuatan spiritual membuatku sedikit pusing. Tanda di pergelangan tanganku terasa nyeri. Mereka tidak bisa membantuku dalam masalahku. Aku menahan sakit yang hebat dan kembali ke kamar tidur. Tiba-tiba pintu kamar terbuka. Aku merasakan fluktuasi kekuatan spiritual yang familiar. Si Zun telah datang. Murid tidak menyambut Anda dari jauh. Tahukah kau menggunakan kekuatan spiritual di kaki gunung adalah hal tabu? Murid tahu, diam-diam mempelajari jalan iblis. Tidak mau bertobat, guru tidak punya murid sepertimu. Murid, aku tetap diam, tapi pikiranku sangat kacau. Tidak tahu ada urusan apa si Zun mencariku. Kau bisa bertahan hidup, itu semua berkat adik seperguruanmu. Sekarang dia dalam bahaya, korbankan akar spiritualmu untuk menyelamatkannya. Apa kau bersedia? Kata-kata Bai Ningbing membuatku seolah jatuh ke dalam gua es. Nada bicaranya mengancam. Aku tahu dia datang bukan untuk meminta persetujuanku. Ku tidak punya pilihan.
Izinkan murid untuk berpamitan pada teman-teman. Sebentar saja, Bai Ningbing mengangguk, duduk di atas dipan. Ku menghela napas, berjalan ke halaman depan. Huoji sedang memegang roti sambil melahap lauknya. Lu Hui sedang mengambilkan lauk untuk Mo Yu. Ye Feng cepat kemari makan. Hari ini dibuatkan paha babi rebus kesukaanmu. Ye Feng, aku menempa sebilah pedang untukmu. Nanti setelah makan coba lihat apa cocok di tanganmu. Aku memandang mereka, tanpa berkata apapun. Hati terasa perih dan sedih. Hampir membuatku tenggelam dalam sesak napas. Ini aku takkan bisa lagi melihat Huoji menari pedang. Lu Hui menari, tak bisa melihat Mo Yu pulih. Bahkan tak bisa bertemu kedua orang tua itu untuk terakhir kalinya. Aku harus pergi, bagaikan kerikil yang jatuh di danau yang tenang. Mereka bertiga serentak menatapku. Ah, Kak Feng, kakak mau pergi kemana? Aku merasakan tangan kecilnya sedikit gemetar. Tenang saja, aku akan segera kembali. Aku mengelus kepalanya. Kuberikan sebotol pada Lu Hui. Ini kupadatkan dengan kekuatan spiritualku. Saat Mo Yu merasa tidak enak badan, beri dia makan sebutir. Aku ada beberapa urusan yang harus diselesaikan. Selama aku pergi restoran ini kutitipkan pada kalian. Huoji mengeluarkan sebilah pedang, menyerahkannya kepadaku. Bawalah ini. Aku mengangguk, kuulurkan tangan mengelus bilah pedangnya. Pergilah besok saja, bawa baju musim dingin. Tidak bisa, aku harus pergi sekarang. Ada yang menjemputku. Kalian tidak perlu mengantarku. Orang itu tidak suka bertemu orang. Jangan pergi, Kak. Kak Feng juga punya urusannya sendiri. Jangan bertingkah seperti ini. Aku membereskan barang-barangku, bertekad untuk tidak menoleh ke belakang lagi. Tapi sesaat sebelum melangkah keluar, aku menoleh ke arah Huoji. Bisakah kamu menarikan pedang untukku? Lihat saja nanti kalau kamu sudah kembali. Aku masih belum terlalu mahir. Aku menyembunyikan kekecewaanku di bawah tatapan mereka bertiga. Aku melangkah keluar dari gerbang utama. Cepatlah kembali. Tubuhku menegang sesaat. Sambil membelakangi mereka, aku mengangkat tangan dan melambai. Tentu saja, begitu aku kembali ke sekte bersama Bai Ningbing, rantai yang muncul entah dari mana mengikatku. Para murid yang berjaga langsung mengepungku. Seolah-olah melihat iblis. Ye Feng dan Fang Yuan bersekongkol dengan klan iblis. Sekarang Ye Feng akan dibawa kembali ke sekte dan dijebloskan ke penjara. Bai Ningbing menatapku dari atas dengan angkuh. Matanya samar-samar menunjukkan ejekan. Apa yang kamu lakukan pada adik seperguruan? Jelas-jelas Bai Ningbing yang bersekutu dengan iblis. Dialah sang dewi yang dikagumi oleh orang luar. Ingatan hari itu menyelimuti pikiranku. Tidak bisa kuhilangkan. Aku dan Fang Yuan bersama-sama menjadi murid Bai Ningbing. Setelah berlatih selama 2 tahun, kami tidak sengaja menemukan rahasia Bai Ningbing. Dia mempelajari ilmu iblis. Selama pelatihan sekte, murid-murid yang menghilang bukan ditelan oleh monster iblis, melainkan digunakannya untuk melatih ilmu rahasia. Dalam kepanikan, Fang Yuan menginjak tulang belulang di sebelahnya. Sesaat Bai Ningbing menoleh, aku mendorong Fang Yuan keluar dari segel pelindung. Bai Ningbing tidak membunuhku, melainkan menyuntikkan energi iblis ke dalam tubuhku, dan berkata pada dunia luar kalau aku salah jalan dalam berlatih. Dia telah mengutukku. Mengenai masalah ini, ku tidak bisa berkata sepatah kata pun. Fang Yuan adalah jenius langka di sekte, karena dia memohon keringanan untukku. Sekte memutuskan untuk melepaskanku, dan memberiku sebuah tanda. Setiap gerak-gerikku berada di bawah pengawasan mereka. Sekarang Bai Ningbing sepertinya sudah tahu. Fang Yuan juga ada di sana. Awalnya aku pikir dia hanya ingin menyingkirkanku untuk mencegah masalah di kemudian hari. Tapi tak kusangka Fang Yuan juga ikut terseret. Sebelum kami menjadi murid, dia adalah tuan muda dari sebuah keluarga di kaki gunung. Dialah yang memungutku dari jalanan, sehingga aku tidak mati kedinginan. Di malam musim dingin yang bersalju lebat itu, kemudian aku menemaninya naik gunung untuk mencari guru. Dia memaksa agar aku juga ikut. Tak disangka aku juga terdeteksi memiliki akar spiritual yang bagus. Bisa dibilang jika bukan karena dia, aku sudah lama mati. Awalnya aku pikir aku bisa menanggung semua ini sendirian. Bekerja sama dengan sandiwara Bai Ningbing. Menerima tuduhan sebagai kultivator iblis. Agar dia bisa hidup dengan aman dan lancar. Tapi tak kusangka, entah sudah berapa hari berlalu, pintu penjara bawah tanah terbuka. Beberapa berkas cahaya yang tiba-tiba masuk, menyilaukan mataku hingga tak bisa terbuka. Aku melindungi mataku dengan tangan dan melihat. Bai Ningbing masuk. Apa yang kau lakukan pada Fang Yuan? Kau bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Masih memikirkan orang lain. Kenapa kau tahu kami tidak akan berani buka mulut? Kenapa kau masih melakukan ini? Aku dan Fang Yuan hanyalah murid dengan bakat yang lumayan. Jauh di bawah seorang kultivator tingkat Mahayana.
Bagi pentingnya sekte, ditambah lagi dengan reputasi yang dibangun Bai Ningbing selama bertahun-tahun. Tidak akan ada yang percaya perkataan kami. Tidak ada kenapa-kenapa, Ye Feng. Di dunia ini, kelemahan adalah dosa asal. Orang-orang seperti kalian, aku bisa membunuh sebanyak yang aku mau. Terserah kamu mau berbuat apa padaku. Lepaskan Fang Yuan. Dia tidak tahu apa-apa. Dia tidak tahu. Kalau dia tidak tahu, dia menerobos masuk dengan para tetua saat aku sedang berkultivasi. Dia pikir ada saksinya, padahal dia tidak tahu kalau tetua itu juga orangku. Hawa dingin menjalari tulang punggungku. Seluruh tubuhku gemetar tak terkendali. Fang Yuan benar-benar keras kepala. Disiksa begitu lama tapi tidak bersuara sedikit pun. Kalian berdua memang pantas jadi tuan dan pelayan. Bai Ningbing, kau brengsek, kau tidak akan mati dengan tenang. Bai Ningbing mengangkat tangannya, seberkas energi spiritual melesat ke dahiku. Aku sadar aku tidak bisa bersuara. Beberapa murid maju, mereka mengikat tangan dan kakiku dengan rantai. Mendorongku menuju panggung pengadilan. Jadi ini Ye Feng ya? Kelihatannya tidak ada bedanya dengan kita. Kalau begitu kau salah besar. Yang mulia sudah bilang dia berkultivasi ilmu iblis. Pengikut iblis mana ada yang baik? Si Fang Yuan itu menyamar begitu lama. Dulu aku benar-benar percaya padanya. Murid-murid yang hilang saat latihan sekte. Pasti perbuatan mereka. Orang seperti ini seharusnya disiksa pelan-pelan. Membiarkan mereka mati dengan mudah. Sangat tidak memuaskan. Kau tidak lihat si Fang Yuan disiksa. Sama sekali tidak terlihat seperti jenius kebanggaan lagi. Setelah mataku terbiasa, pandanganku yang kabur perlahan menjadi jelas. Aku melihat di atas pilar giok di atas panggung. Ada seseorang yang terikat di sana. Tuan muda, maafkan aku gagal melindungimu model. Mereka mengikatku di tiang yang lain. Pemimpin sekte menatap kami dengan penuh kekecewaan. Ye Feng, Fang Yuan bersekongkol dengan klan iblis. Mencelakai sesama murid. Sekarang dijatuhi hukuman petir. Sampai mati. Aku mengepalkan tangan dan menatap Bai Ningbing. Wajahnya tanpa ekspresi. Tapi saat tatapan kami bertemu, secerca ejekan melintas di matanya. Seolah mengejekku karena tidak tahu diri. Kenapa? Kenapa orang baik harus mati? Sementara penjahat sesungguhnya malah mereka puja. Duduk di atas panggung tinggi. Laksanakan hukuman. Aku memejamkan mata. Hatiku hancur lebur. Hentikan. Sesaat sebelum hukuman petir menyambar. Sebuah suara yang kuat membawa aura yang tak tertahankan. Menyapu seluruh sekte. Bahkan pemimpin sekte yang terkuat pun menjadi pucat. Aku menatap ke langit. Hanya melihat sosok yang kukenal. Orang itu datang dengan mengendarai pedang. Jubahnya berkibar tertiup angin. Saat aku melihat wajahnya dengan jelas, aku baru sadar itu Huoji. Aku tidak tahu bagaimana dia tahu aku dalam masalah. Tapi semua orang dari sekte ada di sini. Dia pasti tidak akan bisa menyelamatkanku. Bahkan mungkin akan terseret karena aku dianggap sebagai sekutu klan iblis. Aku tidak bisa bersuara, hanya bisa menggelengkan kepala sekuat tenaga. Semua orang menghunus pedang mereka. Bersiap untuk menghadapi musuh. Huoji mendarat di panggung penghakiman. Langsung berjalan ke arahku. Berhenti. Siapa kau? Bocah ingusan sepertimu berani menghentikanku. Kau, Bai Ningbing dikenal sebagai jenius ilmu pedang. Sejak kecil selalu dipuja oleh semua orang. Kapan dia pernah dipermalukan seperti ini? Saat ini sudah tidak peduli lagi. Dengan etika dan aturan, langsung menyerang Huoji. Melihat pedang itu hampir menusuk dada Huoji. Namun Huoji terlihat tenang. Hanya dengan dua jari menghentikan pedang Bai Ningbing. Tidak mungkin. Mata Bai Ningbing penuh ketidakpercayaan. Dia ingin menarik kembali ujung pedangnya. Lalu menyerang lagi. Tapi Huoji sepertinya hanya mengerahkan sedikit tenaga. Senjata Dewa Salju Beku yang sangat ditakuti itu langsung hancur berkeping-keping. Terdengar seruan kaget dari para penonton. Semua orang terkesiap kaget. Kenyataan ini terlalu jauh dari bayangan mereka. Si jenius ternyata kalah dari si benjolan itu. Kalah telak pula. Tidak mungkin, tidak mungkin. Bai Ningbing bergumam sendiri. Dia belum pernah dipermalukan seperti ini. Sesaat dia tidak bisa menerimanya. Ketua sekte pun menyadari ada yang tidak beres. Dia maju selangkah. Wajahnya menunjukkan niat untuk menjilat. Wahai rekan pendekar, kulihat kekuatanmu luar biasa. Kau pasti juga orang dari jalan yang benar. Untuk apa melindungi kedua iblis jahat ini? Kulihat kau juga sudah tua. Matamu sudah buta. Bahkan dia dimasuki energi iblis oleh orang jahat. Pun kau tidak bisa melihatnya. Dimasuki energi iblis. Apa maksudmu? Mungkinkah mereka difitnah? Omong kosong. Hari ini kedua sampah ini harus dieksekusi di tempat. Kalau tidak masalahnya tak akan ada habisnya. Huoji menyeringai. Tidak mau mengalah sedikit pun. Bagaimana jika aku bersikeras membawa mereka pergi? Kalau begitu hadapi aku dulu.
Gelombang energi spiritual dahsyat lainnya datang bersama angin kencang. Sesosok bayangan muncul di langit. Usianya kelihatannya hampir sama dengan Hong. Tapi dia jauh lebih rapi dan bersih daripada Hong. Ya ampun, bukankah ini tetua sekte dalam sekte King Tian Su King San? Maksudmu pendekar pedang nomor 1 di daftar peringkat itu? Su King San, sekte King Tian. Jangan-jangan itu sekte super yang hanya setingkat di bawah sekte Xiao Yao. Apa kamu tidak tahu? Dia adalah paman dari Yang Mulia. Sekarang Yang Mulia sedang dalam kesulitan. Dia pasti akan turun tangan untuk membantu. Aku mengamati Su King San dengan saksama. Totem pada pedang berharga yang terselip di pinggangnya. Sepertinya agak familiar. Huo Qianji. Sudah lama tidak bertemu.